Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mengerjakan lab yaitu lab 747 ya, terkait dengan as ensemble to backup and konfigurasi device. Kita akan menggunakan ensemble untuk mencadangkan dan juga mengkonfigurasi perangkat. Ada beberapa part yang akan kita kerjakan di sini. Launch the dev as VM and CR1000V VM configure ensemble as ensemble to backup, konfigurasi as ensemble to konfigurasi device. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Di sini kita akan explore fundamental of how as ensemble to automatic some basic device. Jadi nanti kita akan menjelajahi terkait dengan dasar-dasar penggunaan pada ensemble untuk mengotomatisasikan beberapa tugas pada sebuah manajemen perangkat. The first di sini, you will configure ensemble your device as VM. Nanti kita akan mengkonfigurasi ensemble di device as VM kita. Selanjutnya kita akan menggunakan ensemble untuk terhubung ke CR1000V. Seperti itu. Dengan pengalamatan yaitu IP versi 6. Nah, di sini di part yang pertama kita akan meluncurkan sebuah device dan juga CR1000VM ya. Di sini sebelumnya sudah kita lakukan, sudah ada. Kemudian setelah itu di sini kita harus konfigurasi ensemble-nya. Jadi kalau misalkan di sini pada bagian ini kita hanya mengkonfigurasi saja. Kita di sini perlu untuk buka directory ensemble di VS Code kita yang ada di VM. Di sini sudah ada ya. Dia di bagian devs, lab, devs src, ensemble, maka dia akan muncul yaitu file ensemble di bagian CR1000V. Nah, di sini kita masuk ke dalam langkah yaitu mengedit ensemble inventory file-nya. Kita akan ensemble ini menggunakan file inventory bernama host di sini dijelaskan. Yang berisi informasi perangkat yang digunakan untuk playbook ensemble. The default lokasi for the ensemble inventory file is as ensemble host. Di sini kita perlu untuk buka file pada bagian host ya, di directory ensemble CRC1000 ini. Ini suruh dibuka, kemudian kita perlu untuk menambahkan baris berikut ini, yaitu file host pada bagian ini. Oke, di sini kita
jalankan dulu ya untuk bagian CR. Oke, setelah itu di sini kita perlu untuk merubah pada bagian ini ya. IP-nya kita ganti sesuai dengan IP yang kita punya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu terlihat di sini. Di sini, jadi pada bagian apa yang kita tambahkan, baris ini dia akan mendefinisikan perangkat yang akan diakses oleh ensemble-nya. Bagian CSR 1 KV ini. Jadi, ini ibaratkan adalah playbook ensemble-nya yang nantinya akan merujuk kepada router pada CR 1000 seperti itu. Dengan ensemble usernya yaitu Cisco dan ensemble passwordnya adalah Cisco 123. Seperti itu. Kemudian di langkah ketiga di sini kita akan display the ensemble versi and default ensemble CVG location. Jadi kita akan menampilkan versi ensemble dan juga lokasi pada ensemble CVG defaultnya. Nah, di sini kita perlu untuk buka terminalnya ya. Terminal pada bagian ini, sorry. Nah, di sini ketika kita lakukan, kita klik ensemble, di sini dia akan melihat daftar perintah ensemble. Perintah seperti opsi pada bagian versi itu kita gunakan pada ensemble versi, di mana nantinya dia akan menampilkan informasi versi seperti itu. Nah, nanti outputnya dia akan menunjukkan bahwa ensemble itu secara default akan menggunakan file konfigurasi global dari bagian ensemble CVG-nya itu. Di sini kita akan mengubah pada bagian 4 ya. Kita nanti di sini akan mengubah langkah berikutnya, yaitu kita akan menampilkan pada bagian file default pada ensemble CVG-nya. Ini kita lihat dulu. Hasilnya adalah yaitu 299. Kemudian di sini kita perlu untuk sini pada bagian keempat ya. Jadi pada bagian keempat sini kita akan menampilkan bagian file ensemble CVG defaultnya. Nah, di sini kalau untuk menampilkan kita bisa menggunakan perintah seperti pada lab ini. Itu menggunakan cat Oke, nah ini perintah ini bisa lihat bersama di sini. Inventarinya bagian table host.
outputnya sama, oke, check in-nya false. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kelima ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat adalah terkait dengan ubah lokasi untuk bagian ensemble CVG filenya. Nah, di sini ensemble-nya kan akan menggunakan file ensemble CVG ya di direktori saat ini. Yang dimana di sini dia mengesampingkan yang dimana defaultnya adalah di ensemble CVG-nya. Nah, di sini kita perlu untuk kembali ke bagian CD ensemble CRV. Ensemble versionnya kita lihat, kemudian kita cat ensemble CRV. Kemudian setelah itu baru kita edit. Oke, di sini hasilnya config file ensemble. Oke, sama. Kemudian kita bisa cat add to this file for the ensemble lab. Nah, selanjutnya kita di step ke-6 di sini kita akan edit untuk file ensemble CVG-nya. Nanti kita perlu untuk membuka dulu untuk filenya, kemudian di direktori ensemble CR 1000-nya di Visual Studio Code kita bisa hapus pada kolom komentar. Ditambahkan terus kemudian di sini bisa kita tambahkan ya pada bagian ini. Jadi pada bagian ini kan kita menambahkan ya, kita menambahkan untuk di bagian file ensemble CVG-nya di sini. Jadi di sini nanti dia akan mengarahkan ensemble untuk menggunakan file host yang baru kita buat, yang baru kita edit. Seperti itu. Nah, nantinya ini akan memastikan untuk perintah SSH. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pada bagian step 7 ya. Di step 7 kita akan sudah meringkas ya terkait dengan file konfigurasi pada ensemble kita. Kita telah menyimpan terkait dengan lingkup ensemble lokalnya, file hostnya di sini, kemudian juga berisi detail dari login IP dan file pada bagian di ensemble CVG-nya ini. Kemudian di part ketiga, pada bagian ketiga di sini kita akan ask ensemble to backup konfigurasi. Kita akan menggunakan ensemble untuk mencadangkan konfigurasi. Nah, di sini
uh, di langkah pertama ya, kalau kita lihat di langkah pertama, di sini dia akan membuat create your ensemble playbook. Jadi di sini kita akan membuat playbook ensemble kita. Playbooknya nanti adalah file YAML di sini dijelaskan, dan juga di sini di Visual Studio Code kita akan buat file baru di directory ensemble CR1000 ya, bernama yaitu backup Cisco router playbooks YAML. Dan kemudian kita perlu untuk menambahkan informasi ke dalam file tersebut, itu ini, name-nya, host-nya, etherpad-nya, connection-nya, seperti itu. Kita coba. Oke, selanjutnya ini sudah kita buat ya. Kita save. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba ping pada alamat IP dari CR1000. Oke, sukses. Berhasil ya. Kemudian setelah itu kita bisa, nah di sini pada bagian di sini kita akan buat directory backupnya dengan menggunakan mkdir backup. Nah setelah itu kita jalankan nih di sini untuk bagian playbooknya kita jalanin. Jadi nanti kita nggak perlu untuk menggunakan min e-hostnya karena kita sudah mengkonfigurasi di file pada bagian ensemble CVG-nya gitu. Sekarang kita coba di sini. Oke, di sini hasilnya dia oke ya. Oke 2, change-nya 1, dan untuk pada bagian validnya di sini dia 0. Menandakan bahwasannya itu sukses. Kemudian setelah itu di sini kita bisa untuk jalankan playbooknya ya. Ensemble playbook backup Cisco min e-host. Sekarang kita coba. Oke, hasilnya sama ya. Oke, selanjutnya di sini pada bagian step keempat, kita akan verifikasi file backup yang telah kita buat dengan menggunakan perintah adalah cat show running CFRI cafe txt. Coba lihat.
Oke, selanjutnya di sini pada bagian keempat adalah assemble to konfigurasi device. Kita akan menggunakan assemble untuk mengkonfigurasi sebuah perangkat. Oke, nah di sini di bagian ini kita akan membuat playbook lain ya, untuk juga mengkonfigurasi dalam pengalamatan IP versi 6-nya pada router CSR 1000. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian file inventory host kita ya. Di sini cat host, cat. Oke. Ini share ensemble, password SQL 123, IP-nya adalah sekian. Oke, kemudian di sini kita yang kedua adalah membuat playbook baru. Di Visual Studio Code dijelaskan buat file baru di direktori ensemble CR1000 dengan nama adalah ini, Cisco router IP versi 6 config playbook YAML di bagian ensemble CR. Kita lihat di sini, kita new file, enter. Oke. Setelah itu kita di sini bisa untuk tambahkan informasi berikut ini. Oke, kita tambahkan. Kemudian setelah itu nantinya kita bisa di sini untuk periksa playbook ensemble kita. Seperti di sini pada bagian config ya. Terus juga parameternya, lainnya, terus di bagian task kedua juga dan lain sebagainya. Baru nanti kita jalankan, kita coba print terlebih dahulu apakah sukses atau tidaknya, baru kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, kita save. Oke, sudah. Kemudian setelah itu di sini kita bisa coba ping ya. Coba ping. Kemudian kebetulan IP-nya sama, 192 108 56. Oke. Bisa. Kemudian setelah itu kita buat directory output ya. Kemudian di sini kita jalan playbooknya. Mkdir files underscore configuration. Kemudian Ansible playbook inti Cisco underscore oke, oke-nya 3, change-nya 2, di bagian false-nya 0. Oke, berhasil. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap yang terakhir nih untuk verifikasi file output yang telah kita buat. Ini kita coba.
Oke, ini hasilnya ya, dia up. Oke, nah dari secara keseluruhan, dari apa yang telah kita lakukan pada lab ini adalah berfungsi sebagai fondasi ya, fondasi penting dalam sebuah otomatisasi jaringan, DevOps gitu kan. Jadi di sini kita telah melihat gimana playbook yang maunya dia bersifat dapat menggantikan pada bagian CLI yang representatif, memungkinkan kita untuk bisa mengolah perangkat jaringan dari satu control node di SVM gitu kan, dengan ensemble. Jadi tugas-tugas seperti kayak backup dan juga kayak development konfigurasi dia lebih cepat gitu, dia dapat diulang dan dapat mengurangi resiko kesalahan atau human error seperti itu. Oke, dari apa yang telah kita kerjakan, kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke lab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.